Sarai, ya, Sabu Rejua, sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur yang namanya cukup dikenal. Pulau ini menjadi tersohor karena pesona alam dan sejarahnya yang mengagumkan. Pulau kecil yang berada di antara Pulau Sumba dan Rote, Nusa Tenggara Timur, selalu memukau. Untuk mengunjungi Pulau Sabu Rejua cukup mudah. Anda bisa memilih perjalanan melalui transportasi laut atau melalui transportasi udara. Menapaki keindahan Sabu Rejua yang tersembunyi seakan perlahan-lahan terkuak ke permukaan dan mampu membuat siapa saja tercengang akan keindahan daerah yang terkenal dengan sejarah yang menarik. Bagaimana pendapat Anda dengan destinasi wisata yang satu ini? Oh iya, lokasi wisata ini berhasil meraih juara 2 di tingkat nasional di ajang Pesona Indonesia dalam kategori Surga Tersembunyi Terpopuler tahun 2019. Sabu Rejua selalu mengejutkan Indonesia dengan spot-spot wisata baru yang nampak ke permukaan. Gua unik, Gua Mabala. Konon gua ini dipakai pahlawan Sabu bernama Mabala untuk bersembunyi dari kejaran tentara Portugis di masa penjajahan Portugis. Memasuki kawasan ini kami disambut ramah Mama Sang Juru Kunci yang akrab disapa Mama Damaris. Mabala adalah gua vertikal dari zaman purbakala. Memiliki 6 lubang yang memungkinkan cahaya masuk dengan leluasa ke dalam gua. Kalau dilihat dengan seksama, Gua Mabala mirip caput atau kepala ikan bagian dalam. Luas tanpa sekat, hanya terdapat bebatuan yang berdiri tegak lurus dan oleh Mama Damaris, pengunjung atau wisatawan dilarang untuk duduk di atasnya. Di Gua Sakral Mabala ini kami menemukan beberapa fosil yang terjaga dengan baik. Salah satunya fosil kursi Mabala yang telah membatu. Selain kursi kebesaran Mabala, di sudut lain juga ada beberapa fosil yang diyakini sebagai peninggalan Mabala. Lihat dari browsing di internet dan tanya ke teman-teman dan mama papa. Penasaran, ingin tahu karena katanya Sabu itu indah dan patut untuk dikunjungin. Karena belum banyak yang wisatawan luar yang tahu kan, bahkan domestik pun nggak tahu tentang Sabu ini apa sih, Sabu tuh di mana. Jadi kayaknya patut deh untuk dikunjungin oleh wisatawan domestik dan luar negeri. Pertama saya pikir tuh aksesnya tuh mudah, ternyata aksesnya pas masuk ke dalam adalah gelap dan jalan untuk tangganya tuh tidak memadai ya, masih kayu dan jarang-jarang. Jadi agak takut awalnya, ternyata pas nyampe di bawah itu menakjubkan. Mungkin media, either itu Instagram ataupun media sosial lainnya harus bisa lebih mengeksplor Indonesia Timur. Jadi orang-orang lain, domestik, bahkan luar negeri pun juga mengetahui adanya Sabu ini sendiri. Gitu. Juga, bukan hanya Sumba dan Kupang. Sabu, Kupang tidak tergantikan jadi
patut untuk dikunjungi oleh kalian, siapapun, dimanapun, datanglah ke Sabu, karena indah dan menawan. Fosil lumbung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan seperti jagung dan sorghum. Juga terdapat fosil meriam yang berhasil dirampas Mabala dari tangan Portugis kala itu. Dan di gua ini terdapat sumber mata air kecil yang airnya tidak pernah mengering sepanjang tahun. Kene muri madati lepaca mane leparolani oreko ngata hapela kolola kai Ya, ini Bapak tua ini dulu orang Sabu Timur. Bapak tua orang Sabu Timur. Jadi dia itu di Pulau Sabu ini dia sebagai raja. Dia sebagai raja. Dia raja di segala apa saja. Bukan raja karena dia jago, karena dia apa, bukan. Dia sebagai raja, sebagai kami orang Sabu punya bapak. Dalam waktu itu orang dalam perang Portugis waktu itu ada yang muncul juga. Jadi orang Portugis itu waktu itu dia orang Portugis itu dong cari bermacam-macam cara untuk membunuhnya Bapak Mabala. Jadi orang Portugis tidak kuat di Bapak Mabala, jadi Bapak Mabala menang, tidak dikalahkan oleh Portugis. Waktu itu, habis itu Bapak Mabala dia lari ke sini, lari ke tempat yang ini, ke dalam gua ini. Dia takut karena dia sendiri. Orang di sekitar sini dapat lihat dia punya istri setiap hari datang antar makan di sini. Jadi orang di sini sudah tahu Bapak Mabala ada di sini. Jadi dong ada kesepakatan dengan orang Portugis, orang di sekitar sini untuk menangkapnya Bapak Mabala. Seakan tidak pernah habis, Sabu selalu menyuguhkan pesonanya untuk dikunjungi. Selain petualangan gua, kami ajak Anda ke spot yang satu ini. Pantai Kepo, spot wisata yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah dengan fasilitas yang memadai ini, perlahan-lahan dilirik pengunjung yang senang dengan sensasi indahnya laut. Walau jauh dari pusat kota kabupaten, pantai yang berada di desa Halapaji, Kecamatan Sabuliai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menambah koleksi keindahan Sarai. Tersedia lopo dan beberapa sudut swafoto yang memanjakan penikmat wisata pantai. Pantai yang dihiasi susunan bebatuan hitam tanpa pasir ini menyuguhkan pemandangan air laut yang jernih dan berombak indah.
benar-benar pantai kepo. Kepo untuk dijelajahi, kepo untuk diketahui, kepo yang selalu buat rindu. Sabu selalu punya cerita tersendiri. Selain pantai kepo, kini kita bergeser ke sebelah timur. Kita akan dimanjakan dengan suguhan pantai nan landai yang dipenuhi pepohonan rimbun. Pemandangan asri ini semakin menyejukkan suasana di areal pantai. Pantai Nyi Wudu. Tidak seperti pantai kepo yang bibir pantainya dihiasi bebatuan besar dengan ombak yang berirama. Beda dengan pantai Nyi Wudu. Pantai ini dihiasi pasir putih nan luas dan bersih. Di areal pantai Nyi Wudu disediakan sudut bersantai keluarga dan wahana sederhana bermain anak. Pantai Nyi Wudu terletak di Desa Kujiratu di Kecamatan Sabu Timur. Puas menikmati hawa pantai, kini kita bergeser ke tengah kampung. Masih di desa yang sama, terdapat perkampungan megalitik Kujiratu. Rumah adat Kujiratu telah terdaftar sebagai situs nasional sejak tahun 1988. Di areal rumah adat Kujiratu terdapat beberapa rumah adat sakral, di antaranya rumah adat utama. Rumah induk atau rumah utama tersebut dilarang untuk diambil gambarnya karena bertepatan dengan bulan larangan. Kami pun diperingatkan untuk mematuhi larangan tersebut agar tidak sembarangan mengambil gambar. Rumah adat utama berbentuk panggung diberi nama Amu Rukoko, rumah yang bentuk atapnya seperti perahu terbalik. Selain terdapat rumah adat di kampung adat Kujiratu, tepat di tengah-tengah kampung terdapat altar upacara adat, sebuah pohon dan batu. Pohon rimbun dan batu besar ini pun dilarang untuk ditebang ataupun disentuh. Kampung adat Kujiratu ditempati oleh ahli waris keturunan langsung kampung Kujiratu yang ramah menyambut siapa saja yang berkunjung ke kampung adat ini. Tidak dipungkiri, Sarai terus mengharum. Destinasi wisata yang terus dijaga dan diperkenalkan sebagai tempat terindah di dunia. Dan jika ke Sabu, kami selalu mengunjungi destinasi yang satu ini.
Pesona perbukitan Klebamaja di Saburai Jua, wilayah perbukitan dengan kontur yang unik, dijuluki surga tersembunyi di tengah samudra. Saburai Jua yang disebut juga Sawu atau Safu menyimpan kekayaan pesona alam perbukitan nan elok. Klebamaja adalah bukit batu di desa Wadumedi, kecamatan Hawumehara. Kawasan perbukitan Klebamaja ini merupakan pesona alam tersembunyi di bumi Nusantara. Pada tahun 2018, Lembah Pelangi ini berhasil meraih juara 1 di ajang Pesona Indonesia dalam kategori surga tersembunyi terpopuler tingkat nasional. Kleba artinya batu putih, Maja artinya singgasana patih Majapahit. Dalam bahasa setempat, Klebamaja berarti tempat tinggal para dewa. Para penganut agama kuno Jingitiu menganggap kawasan ini sebagai tempat sakral. Klebamaja berada 300 meter di atas permukaan laut. Kontur bebatuan yang unik terbentuk dari proses alam jutaan tahun silam dan masih terjaga utuh. Ada 29 batu bertumpuk di dinding Klebamaja. Bukit dengan tebing tak beraturan memiliki degradasi warna dinding lembah yang cantik. Terlihat teratur, laksana disapu kuas warna raksasa. Tak mudah meniti bukit ini karena konturnya yang curam. Salah melangkah kita bisa tergelincir. Di ujung tebing berdiri kokoh batu keseimbangan, bagai pilar langit dan sangat anggun dijadikan spot swafoto. 3 batu ini dianggap sebagai lambang perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Kawasan Purbakala Klebamaja ini dipercaya sebagai tempat bersemedi patih Kerajaan Majapahit Gajah Mada. Perbukitan Klebamaja tidak hanya menawan, namun juga menggoda. Perpaduan pesona alam, petualangan, budaya, dan kepercayaan warga setempat.
Klebamaja membuat kami tak henti-hentinya mengagumi keindahan bumi Indonesia. Kemanapun kita pergi, menapaki negeri luar biasa di cincin api ini, selalu saja kita menemukan bentangan alam yang luar biasa. Salah satunya, ya, ini Klebamaja. Bukit bebatuan dengan kontur dan pesona yang hanya bisa diproses dan dibentuk oleh pesona alam Pulau Sabu. Berpadu dengan budaya masyarakatnya, membuktikan betapa Indonesia kita negeri yang kaya. Kami tunggu kejutan Sarai Sabu Raijua. Pesonamu tiada akhir, banggaku Indonesia.